Baik, kita lanjut materi untuk hari ini. Sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi. Pertama adalah komponen rem ABS ya. Komponen rem ABS. Ya, ini sensor. Nah, jadi sensor rem ABS. Nah, di sensor itu sebenarnya tidak hanya satu, ya. Sensor itu sebenarnya tidak hanya satu, tapi minimal ada juga kendaraan yang sensornya itu satu, minimal satu. Yang mesti itu adalah sensor kecepatan, ya. Nah, jadi sekali lagi minimal sensor kecepatan. Sensor kecepatan. Ya, nah, minimal sensor kecepatan. Begitu. Nah, sebabnya ya karena untuk mengatur rem itu ya di roda, ya kan, roda, dan yang dideteksi adalah kecepatan roda, makanya perlu sensor kecepatan. Nah, tetapi juga ada yang dilengkapi sensor switch. Kalau sensor kecepatan jelas berada di roda, ya, di kecepatan, tapi juga ada yang di poros, di as roda, jadi di bagian di gardan bagian samping kiri dan samping kanan begitu, ya. Jadi tadi terutama adalah yang model penggerak belakang tidak mesti sensor itu berada di roda aja, tetapi sama artinya dia untuk mendeteksi kecepatan roda. Loh, apa bisa Pak mendeteksi kecepatan roda? Bisa, karena untuk yang penggerak belakang ada poros rodanya toh, ya aja. Ada axle housingnya, ada axle shaft-nya, ya. Jadi ada axle shaft-nya juga. Begitu ya. Yang dideteksi itu adalah sebenarnya putaran poros itu. Nah, putaran poros. Tetapi karena putaran poros, maka dia dilengkapi dengan rotor yang ada gigi-giginya. Ya, yang ini gigi. Nah, maka kebanyakan di roda, kebanyakan ya. Di roda, kebanyakan di roda. Artinya langsung mendeteksi putaran roda, bukan di asnya, gitu. Tetapi sekali lagi ada yang di as, ya, ada yang ditempatkan di as. Jadi nanti maksud saya gini ya, Anda tidak bingung kalau ternyata kok di sini posisinya, kok tidak di roda. Nah, karena memang ternyata tidak semua berada di roda, tapi intinya tetap sama, artinya mendeteksi putaran, ya. Mendeteksi putaran apa? Ya putaran roda, ya. Loh-nya apakah perlu deteksi? Ya karena tekanan rem ke roda nanti sesuai dengan putaran, jadi tepat, ya. Jadi tepat, jadi tekanan kapan dia harus memberikan tekanan rem, kapan dia harus berhenti memberikan tekanan. Nah, itu sesuai dengan putaran, itu ya. Itulah sensor seperti itu, sensor kecepatan, wheel speed sensor. Nah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ECU.
ya, ECU. ECU. Nah, kebetulan di sini ECU sama aktuator jadi satu ya. Aktuator sama ECU-nya jadi satu. Ya. Ya, aktuator sama ECU-nya jadi satu. Ini sebenarnya atau misalnya ada yang apa? Istilah lain modul atau istilah modul. Ya. Jadi kontrol modul dan modulator unit dan unit modul itu jadi satu ya, aktuator ABS sama ECU-nya jadi satu. Ini kebetulan ya, jadi yang di depan ini adalah aktuator, kemudian di belakang itu ada ECU begitu ya. Nah begitu. Nah, tapi sekali lagi tidak mesti jadi satu ya. Ya aja. Tidak mesti jadi satu. Seperti ini gambar ini kan menunjukkan di gambar diagram kerja dari ABS ini bahwa itu kan itu terpisah antara aktuator sama ECU. Ya, terpisah. Tapi nanti terhubung oleh kabel terus saja. Ya, terhubung. Ya toh? Terhubung. Karena kalau tidak tersambung ke ECU, bagaimana ECU bisa memerintahkan aktuator untuk memberikan tekanan? Kan tidak bisa nanti. Ya, padahal tugas ECU itu adalah menerima sinyal dari sensor dan kemudian menghitung seberapa tekanan yang harus diberikan ke yang diperintahkan ke aktuator ya, kemudian dan aktuator nanti yang mengeksekusi dari perintah ECU kan ngono toh. Eksekusi artinya mendistribusikan tekanan hidrolik ke roda-roda rem depan, rem belakang kan ngono toh. Nah, seperti itu. Itu aktuator. Makanya ini harus nyambung. Iya kan? Kita mana aja? Merah ini kan kabel ya, ini kabel ini ada perhatikan. Ya. Nah, ini kan kabel ini kan menunjukkan bahwa ini adalah kabel dari ECU dari ECU. Ya. Jadi bisa juga ini ya. Kabel itu nanti yang ada beberapa pecahan ya, yang sebagian itu terpecah menuju ke roda ya, roda apa tempatnya di mana aja, di sensor ya lah. Nah, ke roda, jadi ke sensor, kalau sensor belakang kiri, sensor kecepatan belakang kanan, sensor kecepatan depan kiri, kecepatan depan kanan, kemudian juga sensor menuju kabel menuju ke switch switch sensor ya. Nah, ini switch lampu rem jadi satu, lampu rem sama sensor kan lah. Nah, ini nyambung ke sini juga. Ya aja. Nah, setelah itu juga ada kabel yang menuju ke aktuator. Ya. Ada kabel yang menuju ke aktuator. Ini ke aktuator di sini. Ya. Kenapa harus ke aktuator? Ya harus, karena nanti akan membagikan atau memberikan seberapa besar arus listrik yang diberikan ke solenoid valve ya di aktuator. Makanya di aktuator itu sebenarnya ada solenoid valve. Ya toh? Ya aja. Ini ada solenoid valve. Begitu. Ya di sini. Nah, iya kan? Itu. Nah.
Baik, silakan barangkali ada. Lalu kalau misalkan ada indikasi kerusakan, itu gimana, Cah? Indikasi kerusakan gimana ya? Biasanya nanti kalau misalkan ada apa itu eh, ada kerusakan di rem ABS, itu bisa kita rasakan secara langsung ketika berkendara, ya kan? Misalkan det no, ya kan? Jadi misalkan kayak apa gitu, remnya kayak anu loh, ya kayak apa ya, ora langsam loh, diremnya ora penak loh, jedut jedut jedut. Nah itu menunjukkan bahwa itu terjadi ketidakberesan pada rem ABS. Satu itu. Yang kedua bisa juga nanti ditunjukkan pada lampu ABS. Nanti lampu ABS itu nanti akan nyala ya. Jadi kalau misalkan terjadi masalah trouble di ABS, biasanya juga akan ditunjukkan dengan nyala lampu ABS ketika digunakan untuk jalan. Nah, tapi apa mesti bermasalah? Ya yang jelas itu apa ya? icunya itu tidak terjadi masalah ketika membaca. Ya. Ketika membaca jadi masalah sehingga apa itu perintah yang diberikan ke aktuator itu tidak sesuai dengan kondisi roda yang sebenarnya, kan toh? Nah, berarti terjadi masalah. Apakah mungkin di anunya ngapain jenenge sensor ya, atau barangkali di kabel ya, ya kan? Nah begitu. Ya, ternyata juga ada keluhan lain yang ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang mau perbaiki ABS. Ada pengalaman lain, itu adalah tanda-tanda dari ABS itu ketika diremi jedul begitu ya, dedet, tetapi tidak tidak dibaca atau tidak ada peringatan dari lampu ABS. Jadi lampu ABS tetap normal seperti ABS yang tidak ada masalah begitu ya. Jadi seperti lampu ABS tetap menunjukkan kondisi yang normal ya. Jadi tapi ada ada ketidaknyamanan atau ketidakbiasaan dari rem ABS. Jadi kendaraan ketika kita gunakan, kita rem itu gitu ya, gitu. Golek yang karena nampak seperti tidak ada masalah ya. Dipakai scan juga tidak muncul, tidak bisa dibaca ini terjadi masalah ya. Kemudian juga tidak perlu di clearance karena lampunya juga tidak menyala, ya kan, tidak nyala begitu. Bingung ini masalahnya opo ya kan, masalah opo gitu. Ternyata sepele ya, masalahnya sepele. Opo? Sensor tidak bisa membaca dengan tepat, masalahnya itu. Loh, kayaknya tidak masalah Pak, karena sensornya bagus saja. Iya, tapi tidak bisa membaca dengan tepat. Hanya kadang-kadang bisa membaca, kadang-kadang tidak. Artinya kadang-kadang bisa deteksi, kadang-kadang tidak, gitu ya. Kadang-kadang bisa deteksi, kadang-kadang tidak. Deteksi apa tuh saja nih kita iki? Deteksi putaran kan, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang bisa deteksi, kadang-kadang tidak begitu. Ternyata setelah diteliti satu-satu, ya ini mungkin masanya di sensor. Oh boleh ndak kue?
atau mungkin solenoidnya dianggap tidak masalah. Ya, ternyata bisa delok ada sensor yang tidak itu posisinya itu kurang pas ya. Jadi rada miring begitu kan, ditancapnya loh, kemudian di bawah toh. Nah itu masa ubah saja nih, tapi rada miring ngono. Rada miring terus saking komputer biasa atau gimana atau kemudian disiseti. Jadi kurang dak posisi sensor itu kurang benar-benar dak begitu. Nah itu bisa jadi masalah ya ternyata. Ya, bisa menjadi masalah. Ya. Jadi maksudnya dia bisa memocot tapi tidak tepat. Ya, membacanya tidak tepat. Ya, jadi membacanya itu tidak tepat. Ngono aja. Membacanya tidak tepat. Akhirnya apa? Akhirnya ya dilepas, kemudian dipas nih ya kan, dipas nih, didak nih baru terus dibawa. Sono tok. Apa itu aja sudah selesai? Apa itu aja sudah selesai? Belum ya, belum. Ya, belum. Tapi gampang sebenarnya kalau bisa. Belum selesai ya, karena namanya komputer itu sudah disetting seperti awal, artinya dia itu harus sinkron, ya harus sinkron artinya kapan mulai nyambung, kapan tidak kan harus sinkron toh. Nah, itu harus terbaca dengan baik, ya sinkron antara sinyal yang dari roda kemudian menuju ke itu harus pas tepat sesuai dengan waktunya ya kan, typingnya tepat ya. Itu kalau itu harus disetting ulang, di awal ya, makanya istilahnya harus di restart supaya itu bareng aja, bareng mocone harus akhirnya bisa baca bareng. Makanya kadang-kadang ditemu-temu seperti kamu main komputer aja ya, main komputer lah kok tumpuk-tumpuk ngono kan, akhirnya kan suwe dan sekadangnya sulit terbaca ya aja. Nah makanya harus satu-satu seperti itu ya. Makanya kadang-kadang perlu di reset ulang ya. Nah perlu di reset, ini juga begitu ya, ini juga begitu. Jadi kalau sudah diperbaiki ya kan, kalau sudah diperbaiki maka langkah berikutnya harus di clearance ya, harus di clearance, harus di restart, harus di restart. Nah seperti itu ya, seperti itu ya. Meskipun kadang-kadang cara merestart itu ada yang pakai alat yang sudah disiapkan, misalnya sudah pakai scanner ya, pakai scanner itu. Ada juga yang dilakukan secara manual begitu. Jadi untuk menghilangkan apa ini tandanya yang enek ya, kalau misalkan komputer ECU-nya itu tidak bisa baca dengan bagus, nanti akan nyala ya kan, lampu ABS-nya itu nanti akan nyala. Misalkan ketika mesin hidupkan itu tetap nyala, nah itu berarti tidak ada masalah ya, ada masalah. Apakah masalahnya itu belum di clearance atau belum di reset, atau karena masalah lain di komponen ABS. Pokoknya yang jelas ECU-nya itu tidak bisa memocok ya, tidak bisa membaca seperti itu ya. Kalau masalahnya tadi sudah diperbaiki, di sensor sudah diperbaiki dan itu masih nyala, berarti belum di clearance, belum di restart, dan itu harus di restart ulang ngono aja ya. Nah, jadi cara restart ada yang secara manual seperti yang saya tadi, itu adalah ini aja, di pin itu kan ada satu komponen komponen yang membantu dalam perbaikan ABS, mendiagnosis ABS, kemudian yang lain itu ada konektor yang namanya adalah konektor DLC ya kan.
Ya ya. Nah, konektor DLC yang nanti ditanya apa dengan adaptor di apa dari dan itu dari apa dari scanner atau scanner ya. Nah itu kan ada beberapa pin toh. Tahu pin enggak? Pin. Nah, di DLC kan ada beberapa pin-pin itu ya, kayak soketan-soketan, ya. Nah, beberapa pin toh. Ya, kalau anu ya reset manual itu biasanya ada pin ketiga disambungkan dengan pin ke-14 disambung nih ya disambung nih kemudian kita hidupkan mesin aja kita hidupkan mesin kemudian sedikit ada apa itu jarang mano kadang-kadang nyala kadang mati kadang nyala kadang mati begitu ya kan. Nah kemudian kita gunakan untuk jalan aja teorinya ngono caranya ya coba naik ya gunakan untuk jalan sekitar 20 berjalan untuk 20 km apa itu naik sepeda menunjukkan angka 20 km per jam ya. Kemudian berhenti terus kita cabut kabel yang tadi kita hubungkan itu kita cabut ya kita cabut terus kemudian kita matikan ya kita matikan kontaknya kita hidupkan lagi itu hidupkan lagi. Nah itu ada yang mau coba seperti itu terus beres terus sudah anu lagi ya sudah normal lagi seperti itu ya. Nah itu yang pakai yang cara manual ya cara manual itu tidak pakai alat tapi ada juga yang pakai alat scan tool. Kalau pakai scan tool ya kita harus melakukan melalui proses-proses yang tahapan-tahapan clearance ya kan. Nah nanti apa ya insya Allah kemis depan Bu kemis kamu kemis apa Jumat waduh kemis libur ya tanggal abangnya kapan ya ngarep ya wah insya Allah kita coba untuk anu ya belajar mendeteksi dari ABS ya belajar mendeteksi ABS nanti di kemis depan. Sudah saya kira sementara itu silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan.